Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali, ini merupakan video pembelajaran untuk akuntansi lembaga keuangan syariah. Kita ada pada topik pembahasan akuntansi musyarakah. Outline materinya seperti biasa, kita akan membahas terlebih dahulu pengertian, kemudian landasan syariah, dan standar untuk musyarakah. Berikutnya ada rukun dan karakteristik akad musyarakah, dan selanjutnya baru akan dibahas terkait dengan akuntansi akad musyarakah. Jika nanti sempat, kita akan bahas juga tentang ilustrasi ataupun contoh tentang akad musyarakah ini. Kita mulai dulu dari definisi musyarakah. Ya, dari bahasa atau dari lugawi, musyarakah itu berasal dari kata syirkah, yang artinya adalah apa? Percampuran atau interaksi. Nah, dari sisi terminologi, syirkah ini adalah persekutuan atau kita sebut juga partnership ya. Persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Mengambil hak ini artinya adalah hak atas kepemilikan barang, misalnya seperti itu. Nah, gitu ya. Kalau misalnya definisi menurut PSAK, ini juga sama sebetulnya definisi yang ada di Fatwa DSN. Musyarakah itu merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Nah, di sini berbeda dengan mudharabah ya. Kalau mudharabah, pihak satu memberikan modal, pihak yang lain itu bekerja. Intinya seperti itu. Kalau di sini tidak. Di sini kedua belah pihak itu berkontribusi dana. Dengan ketentuan bahwa, ini ada ketentuannya, keuntungan itu dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian itu berdasarkan, kalau terjadi kerugian, dibagi berdasarkan porsi kontribusi dana. Itu pengertian musyarakah menurut PSAK 106 ada di paragraf 4. Sekarang kita lihat dulu dasar syariah ya. Ini kita mengutip atau kita ambil dari Asyad ayat 28, yang artinya dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat ya, berserikat. Nah, berarti di sini landasan atau diperbolehkannya berserikat atau syirkah. Orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Ya, berarti intinya di sini adalah beriman dan mengerjakan amal saleh gitu. Kemudian apalagi, yaitu dari hadis nih ya, ini hadis qudsi ini sebetulnya, yaitu hadis riwayat Abu Daud, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ini hadis qudsi, jadi ada seperti ini, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lain. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. Jadi ini landasan berserikat karena ada kata-kata berserikat, namun di sini juga ditegaskan bahwa masing-masing pihak harus hak amanah. Jika misalnya berkhianat, nanti keberkahan Allah akan ya nggak ada, karena memang dibilang bahwa aku akan keluar dari mereka atau dari perserikatan tersebut. Kalau untuk fatwa DSN, ini ada beberapa terkait dengan musyarakah ya. Fatwa DSN terkait dengan musyarakah ada beberapa. Yang pertama nomor 8 tahun 2000 itu terkait dengan pembiayaan musyarakah. Ini yang di awal-awal ketika misalnya perbankan syariah beroperasi dan perlu istilahnya legalitas dari musyarakah tersebut, maka waktu itu muncullah fatwa DSN nomor 8 terkait dengan pembiayaan musyarakah. Kemudian dilanjutkan dengan musyarakah mutanakisah. Karena pada prakteknya ternyata musyarakah itu kan nanti mutanakisah itu artinya berkurang ya. Ada penyertaan modal yang berkurang dari satu partner atau satu mitra. Yaitu ada di nomor 72 tahun 2008. Ada lagi fatwa DSN nomor 105 tahun 2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudharabah, musyarakah, dan wakalah istismar. Adalah juga fatwa DSN nomor 114 tahun 2017, ini yang terbaru terkait dengan akad syirkah. Akad syirkah di sini maksudnya adalah merujuk ke musyarakah. Nah, ini dianggap sebagai induk ya, akad istilahnya induk fatwa induk dari akad musyarakah. Nah, terakhir tahun 2019 yaitu fatwa nomor 133 tentang al-musyarakah al-muntahiyah bit-tamlik. Jadi ada yang baru nih terakhir.
Kita lanjutkan lagi. Nah, ini yang merupakan standar akuntansi musyarakah di Indonesia diatur pada PSAK nomor 106 ya, 106. Nanti kita akan membahas PSAK-nya tersebut yaitu dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Nah, biasanya di akuntansi ini nanti kita akan membahas bagaimana akuntansi pada saat akad berlangsung, pada awal akad. Nah, kemudian selama akad itu nanti akan ada pengakuan dan pencatatan apa saja. Nah, kalau ada bagi hasil, kalau misalnya ada keuntungan akan ada akuntansi bagi hasil atau mungkin nanti ada kerugian, ya berarti ada akuntansi kerugian. Di akhir akad, kalau misalnya akad itu berakhir, maka nanti bagaimana akuntansinya ketika ada pengembalian dana kepada masing-masing mitra. Gitu. Ini ya, ini adalah skema akad musyarakah. Jadi 2 orang atau lebih, ini contohnya 2 orang saja, bisa lebih ya. Itu melakukan istilahnya bekerja sama melakukan akad musyarakah di mana masing-masing itu akan memberikan penyertaan dana cash atau misalnya bisa jadi non cash ya, dan biasanya ada juga penyertaan pekerjaan atau keahlian di sana. Nah, dia membuat suatu syirkah atau kerjasama, misalnya di sini membuat katakanlah kerjaannya itu misalnya ada toko misalnya gitu ya. Kemudian kalau misalnya nanti ada keuntungan, pembagiannya bagaimana nih keuntungan? Oke, keuntungan itu nanti dibagi bagaimana? Sesuai nisbah kesepakatan bagaimana kesepakatan antara pihak-pihak tersebut bagaimana pembagiannya. Misalnya kalau di sini ada 2 orang, misalnya 2 pihak, misalnya 50-50 ya berarti keuntungannya nanti dibagi 50%. Nah, kalau terjadi kerugian, selama kerugian itu bukan dari kelalaian mitra, maka kerugian itu akan dibagi berdasarkan proporsi modal ya, berdasarkan proporsi modalnya. Itu terkait dengan musyarakah, ini ketentuan umum atau penjelasan dari gambar tadi atau skema tadi ya. Pelaku dan modal, itu pelaku misalnya mitra ya, mitra itu menyediakan dana maupun pekerjaan. Kemudian nanti juga ada mitra yang melaksanakan kerja sebagai wakil. Nisbah dibagikan secara proporsional. Jadi dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal, misalnya di awal itu sekian ya nanti labanya atau misalnya keuntungannya atau apa itu nggak bisa kan. Keuntungan itu kan berdasarkan realisasi kerjaan gitu. Oke, mungkin lanjut ke sini jaminan ya. Pada prinsipnya pembiayaan musyarakah itu tidak ada jaminan gitu ya. Namun kalau misalnya nanti menghindari sesuatu hal yang nggak diinginkan, menghindari terjadinya penyimpangan, maka kalau misalnya musyarakah itu dilakukan oleh LKS atau lembaga keuangan syariah, maka LKS di situ bisa meminta jaminan gitu. Kalau dari sisi manajemen pengelolaan, nah di sini pengelolaan itu setiap mitra berhak untuk mengelola aset musyarakah tadi dalam suatu bisnis normalnya. Jadi ini yang membedakan dengan mudharabah ya. Ini yang membedakan juga selain dari dana dan pekerjaan tadi, yang membedakan adalah kalau misalnya musyarakah masing-masing mitra itu berkontribusi pekerjaan juga. Tapi kalau untuk mudharabah kan tidak. Mudharabah kalau misalnya pemilik dana tidak boleh ikut campur. Nah, yang istilahnya yang 100% bertanggung jawab atas pekerjaan itu adalah mudharib atau pengelola dana itu kalau di mudharabah kan gitu. Jenis akad musyarakah sekarang kita bahas secara syar'i atau eksistensinya sebetulnya ada syirkah al-milk, syirkatul milk, dan syirkatul uqud. Kalau al-milk namanya juga milk itu kepemilikan ya. Berarti nanti ada kerjasama atau kepemilikan bersama di sini. Kepemilikan bersama atau co-ownership atas suatu barang. Biasa atas suatu barang. Nah, biasanya barang tersebut didapatkan dari misalnya katakanlah jual beli atau hibah atau warisan yang belum dibagi hasilkan, itu kan masuk dalam syirkatul milk. Misalnya jual beli ini juga sama. Misalnya nih adik-adik semua itu misalnya ngontrak gitu ya. Ngontrak kemudian misalnya di situ berlima. Kontrakannya kan masih polos tuh, belum ada apa-apa, misalnya katakanlah kalian beli tuh misalnya. Beli apa? Beli kompor, beli peralatan segala macam tuh bareng-bareng. Nah, itu adalah syirkatul milk atau kepemilikan bersama atau co-ownership. Kalau syirkatul uqud ini kerjasama 2 orang terlebih, yaitu bersekutu dalam hal apa? Modal dan keuntungan. Modal atau keuntungan. Maksudnya setiap mitra dapat berkontribusi modal atau dana atau dengan pekerjaan gitu. Dan ini yang memang biasa kita gunakan prakteknya di lembaga keuangan syariah ya.
Kalau berdasarkan peran dan tanggung jawab mitra, itu ada syirkatul inan, ada abdan, ada wujuh, ada muwafazah. Apa sih syirkatul inan itu? Syirkatul inan itu adalah kerjasama modal untuk suatu usaha bersama untuk mendapatkan keuntungan bersama. Jadi praktek ini yang biasanya memang dilakukan di perbankan syariah, ya, yaitu syirkatul inan. Kalau abdan, badan, artinya apa? Di sini adalah kerjasama antar mitra, di mana kerjasamanya itu yang distorkan sebagai modal adalah merupakan keahlian atau skill atau pengalaman atau pengetahuan, ya. Yang ini contohnya kalau yang syirkatul abdan itu seperti kayak KAP, ya. KAP itu kan masing-masing punya pengalaman, punya skill. Nah, bekerja sama membentuk KAP partnership lah, sebetulnya seperti itu. Kalau syirkatul wujuh, wajah, istilahnya wajah apa ya, terkait dengan apa, nama baik, reputasi. Jadi kerjasama antar mitra di mana istilahnya yang distorkan sebagai modal gitu ya, istilahnya itu adalah nama baik. Atas nama baik itu misalnya beberapa mitra tadi bisa mendapatkan dana dari pihak lain gitu ya, bisa misalnya mengambil barang untuk selanjutnya diperjualbelikan kembali, itu karena nama baik mereka. Kalau syirkah muwafazah, nah ini adalah kerjasama yang para mitra memiliki kesamaan dalam hal modal, aktivitas, utang piutang, dari mulai usaha berdiri sampai akhir. Jadi sama terus, modalnya sama, proporsinya sama, aktivitasnya ya udah seperti itu, seperti halnya yang disepakati, utang piutangnya juga dari awal sampai akhir. Nanti ketika misalnya di tengah perjalanan kok berubah modalnya, berarti itu sudah tidak syirkah muwafazah lagi, sudah menjadi syirkatul inan, berarti seperti itu. Itu jenis akad musyarakah yang berdasarkan apa tadi? Peran dan tanggung jawab para mitra. Selanjutnya kalau kita lihat jenis akad musyarakah ini sesuai yang ada di PSAK 106 ya, yaitu berdasarkan perubahan porsi dana para mitra. Jadi masing-masing mitra kan dia istilahnya urunan dana ya, urunan dana, dan kita lihat di sini ada syirkah permanen atau musyarakah permanen, ada musyarakah mutanaqisah. Mutanaqisah itu adalah musyarakah menurun gitu. Yang disebut sebagai musyarakah permanen itu seperti apa? Itu adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Jadi kalau misalnya pihak pertama itu misalnya dia 70 juta, ya 70 juta terus. Pihak yang kedua itu misalnya 80 juta, ya 80 juta terus, seperti itu. Berbeda dengan syirkah mutanaqisah atau musyarakah mutanaqisah ya, yang artinya adalah menurun. Apa ketentuannya? Ketentuannya adalah bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun, dan pada akhir masa akad mitra tersebut, pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh atas usaha tersebut. Misalnya nih, pertama ya ada A sama B tadi seperti ini. Nah, tahun kedua misalnya misalnya ya si B itu nanti turun tuh penyertaannya, misalnya jadi 50. Nah, nanti si A itu jadi kayak naik gitu ya, penyertaannya misalnya jadi bertambah jadi misalnya 100 gitu ya. Kemudian sampai akhir akad misalnya katakanlah A itu memiliki penuh. A itu jadi misalnya dia modalnya 150, yang B misalnya modalnya menjadi 0, kayak gitulah. Jadi si B ini kepemilikannya semakin lama semakin menurun. Itu yang disebut sebagai syirkah mutanaqisah. Kita lihat dari sisi rukun akad musyarakah, nanti kita lanjutkan ke video part berikutnya ya. Setelah 15 menit ini kan selesai atau habis waktu saya menjelaskan, nanti kita lanjutkan di part berikutnya. Rukun akad musyarakah, oke. Di sini ada pelaku, yaitu pelaku itu para mitra ya. Bisa ada mitra aktif, ada mitra pasif di sini. Nah, objek dari musyarakah ini nanti kita bahas dari sisi modal dan kerja atau usahanya. Berikutnya rukunnya juga ada keuntungan atau nisbah yang disepakati tadi, dan kemudian ada ijab qabul, istilahnya akadnya lah di sini. Nah, kita lihat dulu dari sisi pelaku ya, pelaku atau mitra. Pelaku atau mitra ini berarti harus cakap, harus balik, dapat membedakan antara baik dan buruk dan sebagainya. Kemudian kalau untuk modal, keuntungan, sigot, kita lanjutkan saja di video part berikutnya saja ya.